Kembali kita di sini bersama channel Lembaga Apa? Lembaga Filsafat Awam yang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, kemarin kita membicarakan tentang jalan tol panjang, filsafat jalan tol panjang, di mana filsafat merupakan sesuatu yang mencerahkan dan dapat membuat kita bernafas panjang dari masa ke masa untuk mengetahui perkembangan bagaimana manusia memikirkan alam semesta selain memikirkan siapa dirinya, siapa Tuhan, keberadaannya bagaimana, kebenaran-kebenaran itu apa, nilai-nilai itu apa, dan sebagainya. Nah, kita sudah melalui jalan itu tempo hari, dan sekarang kita masuk jembatan. Ini adalah sebuah jembatan yang saya lewati dalam perjalanan dari Jogja ke Bojonegoro, lewat Solo, jalan tol, Pantas Ngawi, dan sekarang ada di daerah sini, yang jalan jembatannya terdiri atas rangka-rangka semacam itu. Nah, saudara, perjalanan jalan tol ini saya kaitkan dengan baru saja saya menonton film tentang mitos surga neraka di Yunani kuno, peradaban Yunani kuno dengan Titan yang saling berkelahi satu sama lain. Mereka masih ada satu keturunan dengan dewa tertinggi mereka, namun anak-anak dewa itu saling bertempur satu sama lain, memperebutkan kemuliaan, dan ada hasil yang tidak baik masuk ke neraka Yunani itu. Nah, itulah yang disebut dengan mitos semacam itu yang kemudian diakui oleh orang-orang Yunani dan Barat sendiri bahwa itu termasuk bagian daripada mitos. Dan pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi sudah muncul, setelah mitos-mitos itu muncul para pemikir dari Miletos, sebuah kota di Yunani yang pertama kali dipikirkan mereka adalah alam atau problem kosmologi. Dan pada zaman Miletos ini melahirkan pakar-pakar filsafat yang berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti Thales. Thales misalnya ini pertama kali mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Ya, menurut dia itu adalah air, luar biasa. Apakah pada zaman mitos dewa-dewi itu tidak ada yang berpikiran demikian? Entahlah, yang pasti buku-buku mencatat bahwa yang memikirkan atau mempertanyakan pertama kali dasar dari alam ternyata ada air adalah Thales atau Thales. Kalau Thales dengan air sangat mudah dihubungkan karena Thales itu di Jawa kalau musim penghujan gini banyak bermunculan Thales. Ya, airnya banyak. Di rumah saya di belakang di kebun itu muncul Thales. Sayang sekali Thalesnya tidak bisa dimakan oleh karena tangkainya merah dan gatal sekali. Pernah mencoba makan itu walaupun sudah direndam dengan garam tetap saja gatal. Sedangkan kata seorang teman yang Thales berwarna putih, tangkainya itu yang bisa dimakan. Jadi ingat Thales, ingat air. Ingat Thales, ingat air. Sedangkan menurut anak Simandros, segala sesuatu adalah aperion yang tak terbatas, yang disebabkan oleh penceraian atau ekskrisis. Wah, tak terbatas. Jadi dimulainya segala sesuatu adalah tak terbatas atau tak terhingga, yang disebabkan oleh perceraian. Nah, apakah pada zaman dewa-dewi itu tidak pernah dipertanyakan atau dibicarakan? Nah, kita tidak tahu. Lain lagi dengan Anaximenes, dia berpendapat bahwa asal segala sesuatu adalah hawa atau udara. Anaximenes, asal dari segala sesuatu adalah udara. Nah, jadi Thales tadi air, Lanas, Anaximandros adalah segala sesuatu dimulai dari tak terbatas, dan Anaximenes
segala sesuatu adalah hawa atau udara. Nah, saudara-saudara, pendapat-pendapat ini pemikiran-pemikiran manusia yang tentu akan berbeda pendekatannya dengan kita yang mempunyai agama yang pelajarannya adalah difirmankan atau diwahyukan. Kita tahu masing-masing agama punya ajaran tersendiri, asal muasal segala sesuatunya. Ini kita tidak bahas di sini, namanya di channel yang lain yang tentang agama. Sedangkan di sini tentang nalar, logika, dan pendapat Thales dan kawan-kawan sesamanya tadi, yaitu Anaximander dan Anaximander, Thales, dan Anaximenes. Mereka bertanya-tanya semacam itu sampai sekarang masih aktual dan menarik sebagai inspirasi dari munculnya teori tentang proses kejadian segala sesuatu. Nah, ini yang menjiwai Charles Darwin. Charles Darwin menemukan atau menciptakan teori evolusi. Nah, itu saudara-saudara, ini yang kemarin kita kurang bahas secara mendetail. Sekarang hari ini kita cukup mendetail tentang tokoh-tokoh para pemikir dari kota Miletos sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Dan selanjutnya itulah masuk kepada zaman Socrates, Plato dan Aristoteles, dan seterusnya sampai itu berpengaruh kepada zaman Romawi yang menggantikan Yunani dengan pemikiran-pemikiran yang kuat dari para filsuf kenamaan, terutama 3 yang sudah kita kenal betul. Beberapa hari ini kita bahas secara terus-menerus. Dan sesudah itu keruntuhan Romawi dan Yunani, bangsa Arab berkuasa, mereka banyak menguasai filsafat Yunani kuno, lantas mereka menguasai daerah Yunani dan Romawi, maka terjadilah transfer filsafat Yunani kuno itu ke Yunani yang agak lebih baru daripada itu, yaitu pada zaman kegelapan yang dialami oleh bangsa Barat pada saat pengetahuan dan ilmu dan sebagainya terkonsentrasi kepada kekuasaan agama kekristenan atau Roma Katolik. Dan selanjutnya masuk ke zaman Eropa Barat mengalami zaman pertengahan, terus zaman baru Eropa Barat di mana ada skolastik, ilmu pengetahuan pada abad ini diajarkan oleh sekolah-sekolah gereja dan dikembangkan atas dasar kepentingan agama Kristen sampai muncul gerakan Renaissance dan Aufklärung pada abad ke-15 dan 18 yang sudah kita kenal tokoh-tokohnya. Semenjak itu pula manusia merasa bebas, tidak terikat oleh agama, tradisi, sistem, otoritas, politik, dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas. Dan ini memunculkan tokoh-tokoh diawali dengan metode berpikir ala Bacon, di samping tampilnya anak-anak Renaissance seperti Copernicus, Galileo, Kepler, dengan hasil-hasil penelitian yang spektakuler. Nah, mereka sangat terkenal, yang menentukan, yang berpusat pada benda apakah alam semesta ini. Ada yang berpusat pada bumi, ada yang berpusat di matahari, dan menemukan gaya-gaya fisika, dan sebagainya. Disinilah terjadi pertentangan ilmu pengetahuan yang saling berbeda pendapat tetapi mempunyai dasar dengan pemikiran-pemikiran yang kuat pula. Walaupun sampai akhirnya sekarang kita tahu pihak manakah yang menguasai pemikiran
ilmu pengetahuan sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kita lihat dan kita alami pada saat ini. Dan hasil-hasil penelitian mereka memang spektakuler dan tibalah gilirannya. Kini filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu alam. Berkat para pemikiran yang ilmu pengetahuan tentang fisika dan alam semesta dan sebagainya itu tadi, ilmu alam atau natural science meninggalkan filsafat. Para filsuf sendiri sangat terpukau oleh keberhasilan metode ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu pasti itu matematika dan ilmu alam. Sehingga timbul gagasan di antara mereka untuk menerapkan metode itu dalam filsafat, untuk menerapkan metode dalam ilmu pasti dan ilmu alam untuk diterapkan di filsafat. Misalnya Isaac Newton dengan filosofi naturalis principia matematikanya, Descartes, René Descartes dengan discours de la méthode-nya, Spinoza dengan karya etiknya dan seterusnya. Yang dengan pengembangan teori tersebut mereka dipandang dengan mereka semuanya itu, mereka dipandang sebagai bapak filsafat modern. Seperti yang sudah kita bahas beberapa hari, beberapa video sebelumnya, ada namanya René Descartes, Spinoza dengan etik, René Descartes dengan diskus metode, lantas Newton dengan prinsip matematiknya pada filsafat alam. Mereka itu semua dipandang sebagai bapak filsafat modern. Hampir 2 abad lamanya, filsafat modern yang dimulai sejak abad ke-16 diisi pergumulan hebat antara rasionalisme dan empirisme. Dan ini sudah dibahas pula sehingga seorang pakar besar, Immanuel Kant, dengan karyanya yang masyhur, berhasil memugar objektivitas ilmu pengetahuan modern. Kemajuan berpikir manusia dari kurun ke kurun mengalami perkembangannya, dibawa ke puncak dari pemikirannya kritik oleh Immanuel Kant dengan kritik idealismenya. Pemajuan berpikir mulai dari zaman Yunani kuno, zaman Renaissance, abad 15, Aufklärung atau abad pencerahan abad 18 hingga abad ke-19, dan abad ke-20 mulai dari J.C. Fichte hingga Gabriel Marcel, bahkan hingga sekarang. Banyak sekali ilmuwan dan filsuf yang bermunculan sampai abad revolusi industri generasi 5.0. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk pada intinya filsafat ilmu dan perkembangannya. Saat ini filsafat itu pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip mencari kebenaran atau berpikir rasional logis, mendalam dan bebas. Jadi kita saat ini mencoba masuk ranah pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip mencari kebenaran atau berpikir rasional logis, mendalam dan bebas, tidak terikat dengan tradisi dan dogma agama. Maka di sini kita melepaskan semua latar belakang kita. Namun kita mencoba untuk berpikir secara mendalam dan bebas dengan rasional dan logis, dengan prinsip-prinsip untuk mencari kebenaran sesuai dengan logika itu. Karena filsafat sendiri adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan. Berasal dari kata Yunani, philos yang berarti cinta, dan sophia, bukan Sofia Lacuba, saudara-saudara, yang berarti kebijaksanaan. Philos dan sophia yang berarti cinta kebijaksanaan atau wisdom. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Dalam pengetahuan tercakup di dalamnya ilmu, seni, agama. Maka filsafat dalam pengertian
mula dikelompokkan ke bagian ilmu pengetahuan itu. Sebab pada permulaannya pada zaman Yunani kuno, filsafat identik dengan pengetahuan, baik yang teori maupun praktik. Namun lama-kelamaan ilmu-ilmu khusus menemukan kekhasannya sendiri untuk kemudian memisahkan dari objek yang dipelajari. Dan agama itu bersifat hubungan manusia dengan Tuhan yang transendental ke atas, di luar batas pengalaman manusia. Sedangkan pengetahuan menjadi 3 kategori umum, yaitu tentang baik dan buruk, lantas indah dan jelek, lantas benar dan salah. Disinilah 3 kategori pengetahuan. Baik dan buruk itu tentang pengetahuan yang disebut dengan etika dan agama. Jadi kalau kita bicara tentang etika, sangat dekat dengan agama, itu pengetahuan tentang baik dan buruk. Lantas untuk pengetahuan yang membicarakan tentang indah dan jelek, ini disebut estetika atau seni. Sedangkan kalau logika atau ilmu adalah pengetahuan tentang benar dan salah. Jadi ingat, ada yang tadi, baik buruk, itu etika atau agama, indah jelek, itu estetika atau seni, lantas yang benar salah, itu logika atau ilmu. Jadi etika agama, estetika seni, dan logika ilmu. Yang baik buruk, indah jelek, dan benar salah. Itu berbeda, saudara-saudara. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia agar gejala alam dengan segala rahasia yang disebut rahasia itu tidak lagi misteri. Seperti pelangi yang dalam video sebelumnya disebut sebagai dewa-dewi, apakah memang betul dewi utusan dewa-dewa yang lain untuk ke bumi? Ternyata itu mitos yang penuh misteri. Dengan ilmu pengetahuan itu dapat dipelajari dan dikuak sehingga kita tahu sebetulnya pelangi adalah bias cahaya matahari yang terkena air yang di awan di langit itu. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu. Termasuk di dalam pengetahuan itu adalah ilmu. Jadi kalau kita tahu tentang objek tertentu, itu berarti merupakan pengetahuan kita. Sedangkan ilmu sebagai bagian dari pengetahuan, di samping berbagai pengetahuan lain, seperti seni dan agama. Jadi pengetahuan itu ada pengetahuan tentang ilmu, pengetahuan tentang seni, dan pengetahuan tentang agama. Semoga kita semuanya sehat sentosa. Kembali kita di sini bersama channel Lembaga Apa? Lembaga Filsafat Awam yang belajar dengan sungguh-sungguh